Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Untuk mengawali pertemuan kita pada kali ini, marilah kita sama-sama membuka dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu interaksi antar perangkat komputer. Kemarin kita sudah membahas tentang komponen-komponen dasar komputer yang terdiri dari apa aja kemarin, lupa saya. Apa ya? Ada yang masih ingat? Software dan hardware. Nah, ya ada hardware. Iya, ada software, betul. Ada lagi yang terakhir apa yo? Yang penggunanya apa namanya kemarin penggunanya? Brainware. Brainware, ya ada yang masih ingat. Ya, nah di materi ini yang akan kita pelajari tidak banyak. Ada beberapa nanti yang saya praktekkan sama demonstrasikan yang memungkinkan untuk dipraktekkan jarak jauh. Nanti ada yang saya tunjukkan juga, yaitu mendemonstrasikan cara transfer file. Ini sudah sangat mudah sekali. Saya kira semuanya sudah tahu, tapi nanti kita ulangi saja. Terus juga menjelaskan tentang cara berbagi koneksi internet. Ini juga sangat mudah sekali kalau kalian sudah sangat sering sekali dengan pemakaian hotspot dari dari Android. Sangat mudah sekali bagaimana cara tethering atau berbagi koneksi internet. Nah, untuk jelasnya untuk berbagi koneksi internet nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di materi selanjutnya, yaitu tentang jaringan komputer secara lebih teknis. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan mengulangi lagi materi yang lalu yang masih ada kaitannya dengan materi ini. Dan kemarin masih belum detail karena waktu yang sangat sempit. Nah, kita ketahui bahwa komponen komputer itu ada 3 yang kalian sebutkan tadi. Yang pertama adalah hardware. Kemarin kita sudah bahas juga bahwa secara fungsi hardware itu ada 3. Ya, jangan singkat. Yang pertama apa? Hardware apa? Input. Kedua, Output. proses. Baru ketiga, pengeluaran atau output secara fungsinya ya. Nah, sekarang ke software juga. Kemarin sudah sedikit saya ulas tentang secara fungsi software itu juga ada macam-macamnya. Ada yang membagi 3, ada yang membagi 4, ada yang 5 dan lain sebagainya. Nah, saya ambil yang pembagiannya 4 saja biar nanti kalau kalian menemukan di tempat lain, di referensi lain, pembagiannya cuma 3, yang nggak ada masalah, semuanya sama. Ini secara fungsinya saja sesuai dengan persepsi masing-masing ya. Nah, saya akan bagi menjadi 4. Ini sesuai dengan fungsinya si software tersebut. Yang pertama adalah sistem operasi. Nah, ini kemarin sudah saya terangkan juga ketika kita menyalakan smartphone pertama kali muncul Android. Nah, Android itu adalah operating system. Dia adalah software yang pertama kali dipanggil oleh hardware ya, agar hardware tersebut nanti bisa memanggil aplikasi-aplikasi lain. Nah, sistem operasi ini yang sangat familiar ketika kalian memakai laptop atau memakai komputer itu adalah Microsoft Windows. Nah, Windows berapa? Windows versi berapa yang kalian pernah pakai? Ayo. Windows 10. Nah, Windows 10. Nah, yang sekarang. Sebelumnya, yang jadul-jadul ketika kalian ke warnet apa Windows-nya? Windows 7, Sir. 7 ya, masih ada yang pakai Windows 7 ya. Windows 7-nya sekarang sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft, sudah mau almarhum dan. Nah, sekarang yang banyak ya Windows 10, Windows 10. Nah,
Ada juga kalau kalian pemakai, aduh ini mungkin jarang ya. Saya juga tidak familiar dengan operating system ini karena dia itu satu bundle ketika satu paket ya ketika beli produknya Apple. Kalau kalian tahu Mac OS namanya. Kalau beli MacBook mahal harganya. Nah, itu operating sistemnya, sistem operasinya ketika dinyalakan pertama kali nggak muncul Windows-nya, nggak muncul. Windows nggak ada, tapi yang muncul adalah Mac OS tampilannya. Itu juga operating system. Kalau Linux, Linux itu bagi yang nanti lebih saya tekankan di Linux ini ketika kita membahas masalah lisensi, Linux itu adalah operating system open source. Jadi siapa saja, kalau Windows kita harus beli, Mac OS harus beli. Nah, Android enggak, Android itu open source. Jadi siapapun pengembangnya bisa mengoprak-ngoprak dan membuat dengan modelnya, meskipun basisnya sama ya. Coba kalian pernah pakai antara Samsung, terus buka di Oppo, buka Vivo atau Lenovo. Hampir mirip, tapi ada perbedaan karena pengembangnya atau yang produsennya itu mengoprek atau memodifikasi dari Android tersebut sesuai dengan fungsi yang dia butuhkan. Nah, itu namanya open source. Linux juga sama open source, nggak harus beli. Jadi dia digratiskan oleh penciptanya. Nah, itu sistem operasi kemarin sudah kita bahas. Nah, ini kita ada 3 hal yang kemarin saya tidak bahas secara detail. Yaitu yang pertama, yang kedua yaitu program aplikasi, apps, atau kalian kalau di smartphone apps namanya, aplikasi. Nah, ini adalah program yang dibuat yang fungsinya diperuntukkan untuk membantu manusia dalam spesifikasi pekerjaan. Coba manusia pingin menulis, maka akan ada aplikasi yang membantu manusia untuk menulis. Apa yang kalian tahu? Untuk membantu manusia menulis. Microsoft Word. Ya, ada aplikasi pengolah kata. Itu membantu manusia untuk mengerjakan menulis. Ada manusia ingin mengedit foto. Mengedit foto. Banyak itu di smartphone juga. Apa yang kalian tahu ya aplikasi yang membantu manusia untuk mengedit foto? Apa? Photoshop, InShot. Photoshop. Kalau di komputer ya. Kalau di Android apa? PixArt. Iya betul, PixArt. Terus yang lain? InShot. Iya, memang tahu tuh. Nah, itu adalah aplikasi yang digunakan, yang membantu manusia untuk mengerjakan editing foto. Nih, aplikasi yang untuk membantu manusia membuka internet atau apa namanya web browser, apa penjelajah internet. Ayo, yang kalian pakai apa biasanya? Chrome. Ya, Mozilla. Ada Chrome, ada Mozilla. Ada lagi yang lain nggak selain 2 ini? Ini udah terkenal nih. Yang nggak terkenal atau yang mungkin kalian jarang pakai lah, bukan nggak terkenal ya, mungkin orang lain kenal tapi kita enggak. Browser, sir. Apa? Browser. Iya, browsernya apa namanya? Browser itu adalah nama alatnya ya, tapi nama produknya kayak Chrome, betul. Itu Chrome itu buatan Google ya. Ada Mozilla Firefox. Opera Mini, sir. Opera Mini, sir. Ya betul, Opera Mini. Ya, merah itu gambarnya ya. Ayo, selain 3 ini. Ada yang miliknya Cina itu. Nggak pernah pakai kalian? Internet Baidu. Explorer. Internet Explorer, betul. Internet Explorer. Yang miliknya Windows. Ada Baidu Browser. Ada lagi. Namanya? Apa lagi? Ada Safari. Nggak pernah pakai? Nggak pernah, sir. Nggak pernah. Safari itu nanti kalau kalian punya uang banyak, insya Allah bisa beli MacBook. Nah, nanti di sana
browsernya namanya Safari. Ya, itu adalah untuk memudahkan manusia mengerjakan tugasnya secara spesifik. Nah, itu adalah program-program banyak sekali. Saya sudah tinggal saya sebutkan, kalian mungkin lebih paham ketika kalian sering interaksi dengan aplikasi yang ada di smartphone, juga sama saja dengan aplikasi yang ada di, hampir mirip lah, sesuai dengan ini kan basis sistem operasinya saja yang berbeda. Ya, yang selanjutnya adalah ada software yang dibuat orang untuk membuat software. Nah, gitu. Software untuk membuat software. Oke, contohnya, ketika kita ke minimarket, ya, di minimarket, di kasir itu ada software yang mungkin tidak semua kita memiliki di komputer kita. Ya, itu adalah software yang memang diperuntukkan bagi bisnis-bisnis retail. Biasanya namanya adalah POS. POS itu, lupa saya kepanjangannya apa. Yang ini untuk sistem kasir. Nah, untuk membuat sistem kasir itu dibutuhkan software. Nah, software itu memiliki bahasa atau programming language, ada bahasa pemrogramannya yang dipakai untuk membuat software tersebut. Nah, kalian nanti akan belajar dasar-dasarnya itu di Pascal. Nanti akan kalian belajar Pascal. Nah, selain Pascal, Pascal itu sudah sangat lama sekali ya, sudah lama. Nah, sekarang itu banyak orang memakai ada Visual Basic, ada ini dan lain sebagainya. Nanti kalian akan lebih banyak bersinggungan dengan bahasa pemrograman di kelas 2, dari kelas 11. Nah, atau di mana lagi kalian menemukan ada aplikasi-aplikasi yang ini, apalagi sekarang banyak ya, kalau kalian di di Android itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk spesifik, contoh yang berkenaan dengan perbankan, yang berkenaan dengan fintech dan lain sebagainya. Banyak sekali bahasa pemrograman, apalagi yang berbasis Android sekarang itu banyak sekali menggunakan bahasa pemrograman Android untuk membuat aplikasi. Ya, yang terakhir adalah program bantu atau utility. Utility ini adalah membantu komputer untuk mengerjakan tugasnya. Contoh adalah self-healing, atau untuk self-healing itu untuk untuk biar komputernya sehat, terhalang dari virus. Nah, maka akan ada antivirus. Nah, itu jadi bedanya antara 4 ini adalah fungsi peruntukannya sistem operasi untuk pertama kali dipanggil, untuk sebagai basis ya, sebagai basis dari ini. Kalau program sih untuk membantu manusia mengerjakan sesuatu, kalau bersama programan untuk membuat software, program bantu untuk membantu komputer mengerjakan aktivitasnya. Ya, ini kemarin belum saya terangkan. Nah, ini saya terangkan sebagai rujukan awal. Nah, antara ini nanti akan menjurus ke interaksi ya. Nah, antara hardware, software, dan juga brandware itu mempunyai interaksi yang sangat kuat sekali, karena komponen yang tidak bisa terpisahkan. Antara hardware dengan software juga punya keterkaitan yang sangat erat sekali. Kalau misalkan hardware-nya ada, software-nya tidak ada, juga nggak bisa dipakai. Hardware hanya sebatas ya barang gitu saja, nggak bisa dipakai. Nah, software nggak ada hardware, mau dipakai di mana? Nah, keterkaitan juga antar komponen satu dengan komponen yang lain itu bisa kita lihat dalam, nih saya tunjukkan. Nah, ini yang kemarin saya skip ya, tapi saya akan juga ingat ini. Ditunjukkan dalam port-port yang ada di komputer. Nah, ini kalau kalian, ini komputer zaman dulu ini, kalian tapi akan saya tunjukkan yang di sini adalah laptop. Ini namanya adalah port system. Ya, port system ini memungkinkan komputer atau komponen-komponen yang ada di dalamnya itu berinteraksi dengan komponen lain. Ya, contoh yang kalian sering pakai ini. Mana ini yang enggak ada di sini. Nah, ini nih nomor 4 ini.
Kalau di laptop saya tunjukkan ini. Nah, ini. Apa ini? Tahu nggak ini apa namanya ini? Iya, colokan ini namanya. Colokan apa namanya ini? Ayo. Sering kalian pakai nih. Kurang-kurang dekat. Ini nih. Sama ini bentuknya kan dengan ini? Dengan nomor 4 ini? Ada yang tahu nih colokan apa namanya? Port ya, bahasa Inggrisnya. Untuk apa? Untuk kabel USB, sir. Iya, betul. Ini namanya adalah port USB ya. Port USB ya, ada namanya port USB. Untuk apa ini kadang-kadang? Untuk apa? Yang sering kalian pakai untuk apa? Untuk file transfer, sir. Ya, apa yang kalian colokkan di situ biasanya? Flash disk. Kabel USB, sir. Iya, betul. Ini yang kalian colokkan kan? Nah, Flash disk. maka port ini memungkinkan satu komponen dengan komponen yang lain itu berinteraksi. Nah, ketika ini saya colokkan ini, maka memungkinkan untuk berinteraksi. Tidak hanya itu saja, port ini juga ketika kita sambungkan ke mana itu? Ke printer, nah laptop ini akan berinteraksi dengan printer dan bisa ngeprint. Oke. Ada lagi yang saya tunjukkan. Nah, ini kabel apa ini? Yang dia kayak USB, tapi model lekukannya beda. Ada yang tahu nggak nih? Kalau di dalam ini nggak ada, yang di sini di sini nggak ada. Ini biasanya kalau kalian ini memakai proyektor, ketika laptop kalian tidak ada VGA portnya, tidak ada VGA portnya ini, bisa memakai ini. Atau bisa laptop ini bisa dihubungkan ke TV dengan menggunakan ini. Ini sudah standar sekarang kalau laptop sekarang sudah ini. Ya ini ada udah nggak ada untuk VGA-nya, udah nggak ada laptop yang ini. Sekarang udah semakin tipis, nggak ada VGA-nya, yang ada adalah ini kabelnya. Apa namanya ini? Nah, namanya adalah HDMI. Nah, HDMI itu sebuah port yang memungkinkan dia berinteraksi dengan layar monitor, dengan TV, bisa dengan proyektor, dan lain sebagainya, dan warnanya lebih high definition. Maksudnya dia HD, high definition. Oke. Ini semuanya pasti tahu. Yang ini tombol apa namanya? Port apa ini? Ngecas, sir. Oh iya, oke. Buat ngecas satu. Itu fungsi yang pertama adalah untuk ngecas. Yang fungsi yang lain, yang lebih penting agar dia bisa berinteraksi dengan yang lain. Kalau ngecas kan dia berinteraksi dengan power ya, dengan listrik ya. Untuk apa ini? Dengan kabel USB, sir. Ya, untuk transfer data. Ini namanya adalah USB port Type C. Nah, ketika kalian mempunyai flash disk, nah ini flash disk. Nah, flash disknya ada dua nih, ininya apa namanya? Ada flash disk yang USB yang besar, yang tadi ya untuk port USB. Ada yang ujungnya kecil. Nah, ini bisa digunakan untuk untuk berinteraksi dengan smartphone. Menyala kan? Nah, tinggal transfer saja, sama fungsinya. Nah, itulah. Jadi sekarang, apalagi sekarang ya, selain ada port-port yang ini tadi, ini beberapa sudah nggak ada, sudah nggak dipakai lagi. Yang nomor 2, 3 sudah nggak ada lagi sekarang. Sekarang sudah portnya banyak kan USB, ada HDMI tadi, terus port yang lain, sound system masih ada dan lain sebagainya. Beberapa port yang lama-lama sudah mulai hilang, yang baru-baru sudah banyak. Nah, port-port ini apalagi sekarang sudah ada port yang memungkinkan atau fasilitas yang memungkinkan koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lain melalui jaringan internet, itu akan lebih memudahkan lagi interaksi antar satu perangkat dengan perangkat yang lain. Nanti akan kita praktekkan. Ya, ini yang port ya, saya sudah terangkan tadi. Nah, interaksi yang paling mudah itu adalah interaksi antar laptop atau antar
komputer dengan flash disk tadi. Itu yang paling mudah sekali untuk mentransfer file dari misalkan dari satu komputer ke komputer lain. Kalian mempunyai ini yang konvensional ya, yang sangat mudah sekali, yang sangat memungkinkan lagi kalau misalkan nggak ada internet pakai flash disk ini. Ada yang tahu caranya? Bagaimana transfer file dari satu komputer ke komputer lain menggunakan flash disk? Yang pertama adalah ini, karena ini adalah port untuk USB, maka kita masukkan ke dalam laptop atau komputer kita yang sama bentuknya kayak gini. Ya, ketika kalian buka di Windows Explorer ini, ya, nah di sini akan terdeteksi. Saya ulangi lagi ya, lihat di sini. Saya cabut lagi nih, ini saya cabut, hilang nih F ini. Nah, hilang kan? Nah, ini saja ketika saya colokkan, dia akan terdeteksi di sini. Komputer, ya, karena sudah ada operating sistemnya tadi, nah, dia akan mendeteksi adanya perangkat baru yang dicolokkan, yang dimasukkan ke dalamnya. Di sini, karena drive-nya itu ada C, ada E, dia F, nggak ke D ya, dia ngurut ke bawah ternyata. F. Nah, ini isinya. Nah, contoh misalkan, ketika kita mau memindahkan atau mengcopy file dari komputer ini, komputernya tersimpan di sini. Nah, ya sini ada beberapa file yang ada di dalam komputer ini. Nah, di sini akan saya copy. Ini D ini berarti komputer ya. C itu adalah sistemnya. D ini adalah data yang drive yang disiapkan oleh komputer ini untuk menyimpan data karena sudah disetting seperti itu di partisinya. Baru F ini adalah removable disk. Bisa F, bisa D, terserah tergantung komputernya membacanya di drive apa. Nah, ini tinggal kita copy saja ke sini. Contoh. Ini ada teori maksudnya Hindu dan Buddha. Oh, kemarin PPT-nya punya Bu Nisa ini. Nah, saya tinggal copy aja. Klik kanan. Ini yang paling mudah ya, copy. Saya masuk ke removable disk. Klik kanan. Paste. Nah, masuk sini nih. Atau bisa, ini cara pertama. Cara kedua bisa saja di drag and drop. Ini contohnya, ini yang PPT sudah terangkap. Saya tarik aja sini. Saya klik. Nggak saya lepas ya. Taruh. Letakkan di sini. Tuh baru. Nanti flash disknya sudah ada isinya kan tadi. Nah, ada 2 file tadi kita copy, ya sudah selesai. Klik kanan, kita eject, baru kita nanti sudah bisa cabut. Caranya prakteknya kayak gitu. Nanti kita praktekkan ketika sudah di sini saya ajari. Ya, caranya itu. Ini transfer file dari komputer ke flash disk. Nah, yang lain kemungkinan akan sulit untuk dipraktekkan. Karena ini saya terangkan saja. Bagaimana interaksi antara, kalau misalkan gini, antara kita mau transfer file dari satu laptop dengan laptop yang lain, tapi kita nggak punya flash disk. Flash disknya nggak ada nih. Kalau flash disk tadi mudah. Tinggal kayak gitu. Nah, sekarang nggak ada flash disk. Ada beberapa cara sebenarnya. Ada menggunakan kabel. Ada kabel yang kita bisa beli. Ada kabel easy transfer, ada kabel LAN cross. Itu kita colokkan saja di port, yang nama port adalah port jaringan ya, port LAN. Nanti akan kita bahas di jaringan komputer. Saya colokan sudah bisa transfer, terdeteksi. Nah, maka saya katakan ketika ada aplikasi, ada internet, kalau sudah ada internet tersambung antara satu komputer dengan komputer yang lain menggunakan internet, itu sudah sangat mudah sekali karena banyak sekali sekarang itu aplikasi yang memungkinkan untuk transfer file melewati cloud. Apa cloud itu? Awan. Enggak awan. Jadi cloud itu di internet.
Kalian pernah dengar Google Drive? Pernah ya? Pernah nggak? Pernah, Nah, Sir. Pak. Nah, Sir. ini. Saya bukakan ya kalau di. Nah, bawaan dari Google kalau ketika Instagram ada Google, ada Chrome pasti kita pakai, ada Gmail ya emailnya untuk Google Search, ada Hangout, ada Maps untuk aplikasi dan lain sebagainya, ada Google Foto dan lain sebagainya. Nah, di nomor 2 ini adalah Google Drive. Nah, Google Drive. Nah, Google Drive ini adalah flash disk, sama saja dengan flash disk. Google Drive dan flash disk sama. Kalau flash disk ada wujud nyatanya, ini Google. Tapi kalau misalkan Google Drive itu nggak ada wujud nyatanya, tapi dia punya ruangan. Jadi ada ruang di internet sana, di hosting namanya, atau di cloud lah mungkin sekarang itu, yang kita miliki, diberikan Google kepada kita secara gratis, ya, secara gratis untuk menyimpan file-file kita. Jadi kalau nggak ada flash disk, kita bisa menyimpan file-file kita di internet dengan menggunakan Google Drive. Nah, mudah saja. Kalau itu sudah ada, tinggal kalian buka Google Drive dari laptop kalian upload filenya di sini. Nah, kalian terus nanti ketika suatu saat kalian memakai laptop lain atau komputer lain, buka aja Google Drive kalian di sana, tinggal download. Nah, mudah kan? Upload di komputer ini, download di komputer yang kalian buka. Sudah transfer langsung. Transfernya adalah dari sini, dia dari satu laptop ini naik ke internet, disimpan di sana, baru dari komputer ini, di komputer lain tadi, disedot, sudah tersimpan di sini. Jadi transfernya itu sudah melewati media cloud atau internet. Melalui koneksi internet yang tersimpan di cloud, sehingga nanti di proses upload atau mengunggah, proses download ketika diunduh ke komputer lain. Nah, ini kalau ini fisik, kalau itu tadi non fisik. Nah, itu bisa transfernya. Oke, sekarang pertanyaannya, saya tanya, kalau transfer file dari satu smartphone ke smartphone lain, ayo, pakai apa? Kalian sering nih. Bluetooth. Yang paling mudah. Bluetooth, Sir. Iya, Bluetooth, pakai Sir. aplikasi apa? Iya, pakai ShareIt. Itu mudah. Nah, kalau posisinya dekat, kalau posisinya dekat, ya, misalkan ini adalah satu smartphone dengan smartphone yang lain, memungkinkan antara dua ini terkoneksi dengan Bluetooth. Ya, kalau dulu dulu infrared namanya. Sekarang sudah tidak, karena lebih cepat Bluetooth. Sekarang aplikasi konektivitas yang banyak dipakai atau koneksi yang banyak dipakai adalah Bluetooth. Tapi kendalanya kalau Bluetooth, semakin jauh, ini jauh nih, kalau dekat oke, kalau jauh, sudah nggak bisa lagi. Kalau jauh menggunakan media internet tadi itu. Tapi kalau dekat, kalian bisa transfer file menggunakan media Bluetooth. Ada beberapa aplikasi contohnya dan ShareIt. Oke, sekarang nih, kalau dari laptop ke smartphone, ayo, bagaimana cara transfer koneksinya? Ada yang tahu? Pakai apa? Kabel USB, Bluetooth. Ya, betul. Bisa menggunakan Bluetooth, karena di laptop juga ada Bluetooth, di sini juga ada Bluetooth. Bisa menggunakan kabel USB yang tadi ya, yang kalau kita punya cas-casan itu, punya cas-casan kan ada kabelnya. Itu kabel Type-C namanya, kabel USB Type-C. Ujungnya tadi USB yang besar, yang ujungnya satu lagi mini USB untuk ini. Ya, betul. Ya, itu contoh dari interaksi antar perangkat yang ada. Nah, selanjutnya antara dua ini, antara laptop dengan ini, juga memungkinkan, atau antara satu smartphone dengan smartphone yang lain, itu juga memungkinkan untuk saling berbagi koneksi internet. Ya, kalian kalau di ini, ya kalau di smartphone caranya bagaimana? Udah ada yang tahu? Coba bagi caranya sama kawan-kawannya ada. Yang ini yang cara hotspotin, minta ini dong, minta hotspot. Nah, gitu. Gimana caranya? Jadi satu smartphone bisa. Nah, ya, caranya gimana? Ini saya tunjukkan di sini ya caranya. Bukan. Pertama, dibuka setting
di HP-nya, sir. Setting ya. Praktekan di sini. Bentar, saya cari dulu setting. Setting itu di mana setting? Ah, ini ya, betul, setting. Kemudian yang bagian jaringan lainnya ada, sir. Iya, betul, jaringan ya atau connection. Betul. Ya. Kemudian ada tethering dan hotspot portable. Iya, di situ, betul. sir. Ya, itu ya kuncinya di situ ya. Tadi sudah betul disampaikan oleh siapa yang tadi? Siapa yang menyampaikan tadi? Fajar, sir, dari Fajar. Tadi dari sudah sama 10. Fajar Einstein ya. Ya, terus ada di setting, connection atau jaringan. Nah, di situ ada variasi namanya adalah mobile hotspot dan tethering. Dibuka aja, dibuka. Nah, ketika diokekan sudah oke di sini, maka nanti ini sudah melepas jaringan WiFi yang bisa ditangkap oleh kawan kalian yang ada di samping atau di sekitaran kalian. Nah, maka akhirnya kuota yang ada di dalam satu smartphone ini bisa dipakai oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian, asalkan orang-orang yang ada di sekitar kalian itu tahu password. Ketika kalian password ya, harus tahu passwordnya, kalian tinggal konekkan, kalian bisa berbagi sarana internet bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat, dan untuk selanjutnya nanti akan kita pelajari. Habis ini kita akan pelajari jaringan komputer. Itu saja, kita tutup pelajaran kita dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.